Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya sehat selalu. Berjumpa lagi dengan pelajaran matematika ya. Nah, hari ini kita akan belajar dua materi. Yang pertama yaitu menyederhanakan pecahan, kemudian yang kedua membandingkan pecahan. Sudah siap belajar matematika? Nah, sebelumnya kita ingat kembali. Ustazah mau mengingatkan tentang simbol matematika. Coba ada yang masih ingat simbol apakah ini? Nah, itu adalah simbol kurang dari. Kalau seperti ini? Ya, betul, simbol lebih dari. Nah, untuk mengingatnya, kita ibaratkan simbol itu adalah paruh burung atau mulut gitu ya. Nah, mulut tentu akan membuka atau memakan makanan yang lebih besar dibanding yang lebih kecil. Misalkan ada sebuah contoh, 6,9. Kita lihat 6 dan 9 mana yang lebih besar? Tentu 9 ya, berarti kita pilih tanda yang mulutnya itu terbuka ke 9 atau tanda kurang dari. Nah, seperti ini. Kemudian contoh lagi, 8,5. Mana yang lebih besar? 8 ya, berarti kita pilih tanda yang terbuka ke 8 seperti ini. Masih ingat ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kita. Menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan suatu pecahan dapat ditentukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama hingga tidak bisa dibagi lagi. Nah, misalkan seperti ini. Ada sebuah contoh. Tentukan bentuk sederhana dari pecahan berikut. Yang pertama yaitu 4/10. Tadi cara menyederhanakan pecahan yaitu kita bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, kita cari bilangan yang bisa membagi 4 dan 10. Kita peroleh 2 ya, 2. Berarti pembilangnya kita bagi 2, kemudian penyebutnya 10 kita juga bagi 2. Diingat ya, bilangan pembaginya harus sama. 4 dibagi 2 itu sama dengan 2, kemudian 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. Berarti kita peroleh 2/5. Nah, sekarang perhatikan hasilnya tadi. Apakah masih bisa dibagi lagi? Coba kita cari, ada tidak bilangan yang bisa membagi 2 dan bisa membagi 5? Tidak ada ya, berarti 2/5 ini adalah bentuk sederhana dari pecahan 4/10. Kita lanjut contoh yang kedua. 15/30. Kita cari bilangan yang bisa membagi 15 dan bisa membagi 30. Misalkan kita peroleh 3, berarti kita bagi 15 bagi 3, kemudian penyebutnya 30 bagi 3. Nah, kalau teman-teman punya angka lain yang bisa membagi 15 dan 30, itu diperbolehkan ya. Jadi, antar satu jawaban dengan jawaban yang lain itu bisa berbeda-beda. Yang penting, bilangan itu bisa membagi keduanya. Terus kita lanjutkan. 15 dibagi 3 itu hasilnya 5. 30 dibagi 3 itu hasilnya 10, berarti kita peroleh 5/10. Kemudian kita lihat lagi tadi hasilnya, 5/10. Apakah masih bisa dibagi lagi? Ya, masih bisa ya. Dua-duanya bisa kita bagi dengan 5, berarti kita bagi lagi. 5 dibagi 5, 10 juga dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya 1, 10 dibagi 5 hasilnya 2, jadi kita peroleh 1/2. Kemudian hasilnya kita cek lagi, 1/2. Apakah bisa dibagi lagi? Tidak bisa ya, jadi 1/2 adalah bentuk sederhana dari 15/30.
Sekarang kita lanjut contoh yang ketiga. Masih sama pecahannya, 15/30. Tapi Ustazah mau langsung dibagi 15. Yang atas pembilangnya bisa bagi 15. Yang bawah penyebutnya juga bisa bagi 15. Apakah boleh langsung dibagi 15? Boleh. Yang penting bisa membagi kedua bilangannya. Mau angkanya kecil boleh, mau angkanya besar juga tidak masalah. Coba langsung kita bagi dengan 15. 15 dibagi 15 dan penyebutnya 30 dibagi 15. 15 dibagi 15 hasilnya 1, 30 bagi 15 hasilnya 2. Jadi kita peroleh 1/2. Apakah bisa dibagi lagi? Sudah tidak bisa ya. Nah, coba kita bandingkan dengan yang tadi. Cara yang pertama dibagi dengan 3, kemudian dibagi dengan 5, itu kita peroleh 1/2. Kemudian cara yang kedua kita bagi langsung dengan 15, juga kita peroleh 1/2. Jadi mau dibagi bilangan yang besar atau yang kecil itu nanti hasilnya pasti sama. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut materi yang kedua, yaitu membandingkan pecahan. Misalkan ada sebuah soal, bandingkan pecahan di bawah ini dengan memberi tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan 4/5 dan 2/5. Nah, untuk menyelesaikan soal perbandingan, kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama terlebih dahulu ya. Cara yang pertama yaitu dengan menggambar pecahan. Berarti kita gambar satu persatu pecahannya. Pecahan yang pertama yaitu 4/5. Kita boleh menggunakan lingkaran, boleh juga menggunakan persegi panjang ya. Misalkan di sini Ustazah menggunakan persegi panjang. Kita gambar pecahan 4/5. Berarti kita buat persegi panjang yang dibagi menjadi 5 bagian yang sama. Kemudian 4 bagiannya kita beri warna. Di sini Ustazah beri warna merah ya. Kemudian kita gambar pecahan yang kedua, yaitu 2/5. Kita buat lagi persegi panjang. Nah, persegi panjangnya ini harus sama panjangnya dengan persegi panjang yang pertama ya. Nah, kita bagi menjadi 5 bagian, kemudian 2 bagiannya kita beri warna lagi. Di sini Ustazah beri warna hijau. Sekarang kita bandingkan bagian yang berwarna. Mana yang lebih besar? Tentu yang merah ya, berarti 4/5 itu lebih besar dari 2/5, seperti ini. Nah, kemudian cara yang kedua bisa kita menggunakan perkalian silang. Sebelumnya kita sudah belajar perkalian silang ya. Nah, kita tulis dulu kedua pecahannya, 4/5 dan 2/5. Kemudian kita kalikan silang. 4 kita kalikan dengan 5, seperti 4 kali 5 hasilnya 20, kita tulis di atasnya 20. Kemudian 2 kita kalikan juga dengan 5. 2 kali 5 hasilnya 10, kita tulis di atasnya. Kemudian angkanya kita bandingkan, angka yang di atas ya, 20 itu lebih besar dari 10, berarti 4/5 itu lebih besar dari 2/5. Mau menggunakan cara menggambar atau menggunakan perkalian silang, nanti hasilnya sama. Nah, agar lebih paham, kita lanjut contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, masih 1/2 dan 2/3. Kita gunakan cara yang pertama terlebih dahulu, yaitu menggambar pecahan. Kita gambar pecahan yang pertama dulu, 1/2. Kita buat persegi panjang yang kita bagi menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian 1 bagiannya kita beri warna. Setelah itu kita gambar pecahan yang kedua, yaitu 2/3.
kita buat persegi panjang yang panjangnya sama dengan gambar yang pertama. Tapi kita bagi menjadi 3 bagian. Seperti ini ya. Kemudian 2 bagiannya kita beri warna. Sekarang kita bandingkan bagian yang berwarna. Ternyata pecahan yang pertama itu lebih kecil daripada pecahan yang kedua. Berarti 1/2 itu kurang dari 2/3. Kita beri tanda seperti ini. Sekarang kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan perkalian silang. Kita tulis pecahannya terlebih dahulu, kemudian kita kalikan silang. Pembilang pecahan yang pertama kita kalikan dengan penyebut pecahan yang kedua seperti ini. 1 dikali 3 sama dengan 3, kita tulis di atasnya. Kemudian pembilang pecahan kedua kita kalikan dengan penyebut pecahan yang pertama. Seperti ini ya. 2 dikali 2 hasilnya 4, kita tulis di atasnya. Kemudian kita bandingkan bilangan yang di atas. Ternyata 3 itu kurang dari 4. Berarti 1/2 itu kurang dari 2/3. Mau cara 1 boleh, cara 2 juga boleh. Hasilnya sama. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Semangat terus belajar matematika ya, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.